Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh peserta didik kami yang baru, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti MPLS, yaitu satu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Palu Selatan yang kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak kami sekalian, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Walaupun di situasi dan kondisi yang menghadapi COVID-19 yang melanda negeri kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kekuatan, semangat, kesehatan, sehingga kita masih dapat bertemu walaupun tanpa tatap muka secara langsung. Anak-anak kami sekalian, kita jangan lupa bahwa Allah masih memberi nikmat yang sangat besar dan pantas kita syukuri, yaitu nikmat keimanan dan ketakwaan. Saya teringat sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri kepada anak-anak kami sekalian. Nama saya Dr. Anda Heli Siswati. Bidang studi yang saya ampu pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kegiatan MPLS ini, saya diberi tugas oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Palu Selatan untuk memberikan materi pendidikan karakter di sekolah. Anak-anak ibu sekalian, pendidikan karakter merupakan elemen yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Baiklah, anak-anak didik kami sekalian, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter merupakan elemen yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah yang berfungsi sebagai pembentuk karakter dan moral siswa, sehingga para siswa kami nantinya mampu berinteraksi dengan baik, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan masyarakat. Pada materi ini saya membagi menjadi 4 pembahasan, yaitu tentang pengertian karakter, yang kedua latar belakang pendidikan karakter diadakan di sekolah, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di pendidikan karakter, yang keempat adalah manfaat yang akan diharapkan dari pendidikan karakter tersebut. Kita mulai dari yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu kegiatan dan usaha manusia secara sadar, terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi seseorang guna membangun karakter pribadinya sehingga menjadi bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Anak-anak ibu sekalian, sebenarnya pendidikan karakter ini bukan semata-mata didapatkan di sekolah, tetapi yang paling utama itu didapatkan dari keluarga, dari orang tua para anak didik kami, dan dikembangkan di sekolah.
Yang kedua, kita masuk ke pokok bahasan latar belakang kenapa pendidikan karakter kembali ditekankan di sekolah-sekolah. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebenarnya pendidikan karakter ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui para guru-guru di sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Di sana masing-masing guru telah melaksanakan pendidikan karakter yang para guru itu membina para siswanya melalui masing-masing bidang studi. Yang kedua, kenapa akhirnya pada saat ini diperlukan untuk menekankan pendidikan karakter di sekolah kembali? Ini adalah karena pada saat ini mungkin akibat perkembangan IT, gadget, dan lain sebagainya, di kalangan remaja dan anak-anak sekolah itu tingkat krisis moral terlalu tinggi melanda para remaja, anak sekolah, bahkan dari SD sudah mengalami krisis moral. Antara lain adalah sering kita dengar dari berita-berita tentang pergaulan bebas para remaja. Bahkan anak SD juga sudah mengenal yang namanya narkoba. Kemudian krisis moral yang lain adalah sering terjadi kekerasan terhadap sesama. Kemudian pornografi, malas belajar, dan para siswa atau murid-murid senantiasa banyak sekarang ini mempunyai kebiasaan menyontek. Kemudian budaya anak-anak sekarang ini merusak milik orang lain. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga. Sebenarnya nilai-nilai karakter itu apa sih? Nilai karakter adalah agar hidup kita selamat dunia dan akhirat, bahagia, dan dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Mari anak-anak didik kami sekalian, karakter yang sudah mulai menurun, banyak yang tidak baik, mari kita ubah. Dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Dinas Pendidikan Nasional. Yang pertama, nilai religius. Apa itu religius? Yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama orang lain dan rukun dengan pemeluk agama yang lain. Pada saat ini sering terjadi para siswa kami, para remaja dalam hal religius ini sudah mulai menurun, berkurang. Bahkan kalau misalnya seorang yang beragama Islam sudah banyak yang lupa menjalankan ajaran agamanya, misalnya sholat 5 waktu masih banyak tertinggal. Di sekolah kita nanti kalau sudah kita belajar secara normal, disediakan di sana ruang untuk kegiatan keagamaan. Pada hari Jumat kita mengadakan pengajian, kemudian sholat zuhur kita disediakan di sana, ada musola. Bagi yang beragama Kristen ada ruang keagamaan untuk mengadakan kebaktian. Yang kedua,
nilai jujur. Perilaku jujur ini adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, baik perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Pada saat ini banyak siswa-siswa kita atau para remaja yang kurang jujur, misalnya mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Kadang-kadang tugas ini PR, yaitu pekerjaan rumah, tapi dikerjakan di besok paginya di ruang kelas dengan menyontek temannya. Yang ketiga adalah nilai toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, suku, sikap yang berbeda dengan dirinya. Dia toleransi. Kemudian anak-anak sekalian, kepada kita diajarkan supaya kita mempunyai sikap toleransi kepada teman di sekitar kita atau tetangga kita dan lain sebagainya. Yang keempat, disiplin. Disiplin ini adalah tindakan yang merupakan perilaku tertib patuh terhadap ketentuan dan peraturan. Nanti anak-anak ibu sekalian, kalau kita nanti sudah masuk normal seperti biasa, kita di sana ada budaya 3S. Di pintu gerbang kita ditunggu, dinanti oleh Bapak dan Ibu guru menyambut para siswa. Nah, jadi mohon kepada anak-anak kami, disiplin kita tingkatkan, kita nantinya hadir tepat waktu. Selanjutnya, kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras ini ya, kalau ada PR dari gurunya, ada kegiatan di sekolah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif. Kreatif ini kita diberikan suatu pemikiran kepada kalian untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif di bawah tentunya bimbingan oleh Bapak Ibu gurunya. Yang ketujuh, mandiri. Mandiri ini tidak tergantung kepada orang lain. Contohnya menyelesaikan tugas, kita harus mandiri dan selalu percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Yang kedelapan, demokratis. Kita dituntut para siswa memiliki cara pikir dan bertindak demokratis terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Kita berupaya mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang dipelajari. Guru memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, kita akan dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi. Yang ke-10, semangat kebangsaan, yaitu punya wawasan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini di sekolah nanti kita laksanakan melalui misalnya upacara bendera. Yang ke-11, cinta tanah air juga. Ini kita tandanya bahwasannya kita adalah sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus cinta kepada tanah air. Contohnya anak-anak ibu sekalian, kita harus tahu lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan. Yang ke-12, menghargai prestasi. Ya, kita menghargai teman kita yang memiliki prestasi, misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kita juga prestasi teman kita itu kita jadikan sebagai motivasi untuk kita lebih meningkatkan cara belajar kita. Yang ke-13, komunikatif. Ya, komunikatif ini harus dari SMA jangan jadi anak yang tidak bisa berkomunikatif, baik terhadap teman sebaya, teman satu kelas, kakak kelas, adik kelas, kepada guru-guru ataupun warga yang ada di lingkungan sekolah. Yang ke-14, cinta damai, yang menghormati orang lain. Kemudian yang ke-15, gemar membaca. Nah, gemar membaca ini pada saat ini kita artikan dengan literasi. Di SMA Negeri 1 Kuala Selatan ada program literasi. Di sana kita disediakan waktu
oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengadakan literasi di lapangan terbuka. Kita masing-masing membaca buku dan diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang kita baca di depan teman-temannya. Yang ke-16, peduli lingkungan. Di sekolah kita seperti yang anak-anak itu sekalian lihat dari profil yang disampaikan kepada kalian di acara MPLS ini, lingkungan sekolah kita cukup asri, cukup nyaman. Untuk itu kepada anak-anak kami sekalian, budayakan bersikap untuk tidak merusak lingkungan. Bahkan kita dituntut untuk melestarikan, menjaga, memperbaiki, memperindah lingkungan, khususnya sekolah kita. Ya juga nanti di rumah juga lingkungan kita perhatikan. Yang ke-17, peduli sosial. Artinya kita juga selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi misalnya ada teman kita yang sakit, ada orang tua yang meninggal dunia, kita peduli untuk mengunjunginya. 18, tanggung jawab. Milikilah tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang siswa tentang tugas, tentang kewajiban ya terhadap diri kita masing-masing, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap lingkungan. Itulah ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kami. Kalau yang sekarang, yang dulunya kurang memahami, mudah-mudahan nanti setelah acara MPLS ini kita semakin menyadari bahwa karakter yang ada di dalam diri kita itu kita tingkatkan kembali. Anak-anak ibu sekalian, jika nilai-nilai karakter tadi yang sudah ibu terangkan sudah ada di dalam diri kalian, sudah baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang dapat kita raih dari karakter-karakter yang ada pada diri kita. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah kalau sudah baik karakternya tentu semakin takwa dan taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita. Kalau agama Islam ya sholat 5 waktu lah, kemudian berpuasa, khususnya puasa Ramadan atau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau yang beragama Kristen tentunya rajin kebaktian. Yang kedua, nilai karakter yang kita dapat itu tentunya kalau karakter kita sudah baik, maka prestasi belajar kita akan semakin membaik. Kemudian memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kita itu harus pede istilahnya ya, percaya diri. Saya adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Kewirausahaan, misalnya nggak usah malu-malu. Yang selanjutnya adalah memiliki emosi menjadi stabil. Jadi kalau sudah karakternya baik, tentunya nggak mudah tersinggung. Ini kadang-kadang siswa kami sedikit aja sudah tersinggung, padahal temannya hanya bercanda misalnya. Jadi emosi kita tetap harus kita bangun, harus stabil, jangan emosional. Yang berikutnya terbangun jiwa dan raga yang sehat. Karena di nilai-nilai karakter kan kita akan dikembangkan oleh Bapak Ibu guru bidang studi ini khususnya olahraga. Maka kalau karakter olahraganya baik, tentunya jiwa sehat, raga sehat. Selanjutnya mampu berkomunikasi dengan baik-baik terhadap guru maupun terhadap teman-temannya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ini materi yang ibu sampaikan untuk cukupkan. Tapi sebelum kita pada akhir penutupan, mari kita dengarkan lagu Mars PPK. Ini lagu Mars ini adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Revolusi mental membangun karakter generasi
kita semua. Mari sama-sama kita berdoa semoga wabah COVID segera menghilang dari negeri yang kita cintai, dan tentunya kita dapat belajar bersama kembali di sekolah seperti biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.